Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami dunia bawah tanah yang penuh misteri dengan topik mengejutkan tentang bayi naga gua. Topik ini mengungkap misteri Olm yang menantang batas-batas sains. Bayangkan makhluk aneh, pucat seperti hantu, buta, dan dijuluki bayi naga oleh penduduk lokal, muncul tiba-tiba dari gua-gua gelap di Italia. Makhluk misterius ini mengagetkan semua orang saat keluar ke permukaan yang terang. Makhluk ini adalah OLM, salamander gua, yang seharusnya tak pernah meninggalkan dunia bawah tanah. Penemuan terbaru menunjukkan mereka berani menjelajah ke permukaan, menantang pemahaman kita tentang adaptasi gua. Pertanyaannya, apa yang mendorong mereka keluar dari tempat tersembunyi itu? Dan apa artinya bagi sains? Sebelum kita mulai petualangan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk menyelami rahasia OLM, makhluk yang seperti keluar dari dongeng? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas penemuan mengejutkan OLM di mata air permukaan serta kehidupan unik mereka di gua. Kita juga akan mengulas adaptasi luar biasa dan dampak penemuan ini bagi ekologi dan konservasi. Dari gua-gua karst di Balkan hingga laboratorium modern, ini adalah cerita tentang makhluk purba yang terus mengejutkan kita. Ayo, kita mulai. Bayi naga atau OLM, Proteus anguinus, adalah salamander gua yang hidup di sistem gua karst di wilayah Balkan, terutama di Italia Timur Laut, Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina. Selama berabad-abad, makhluk ini dipercaya hanya menghuni gua bawah tanah dengan tubuh pucat dan buta. Mereka memiliki adaptasi ekstrim yang memungkinkan hidup dalam kegelapan total. Namun, pada tahun 2020, sekelompok peneliti dan penjelajah gua di Italia membuat penemuan mengejutkan. OLM terlihat berenang di mata air permukaan. Penemuan ini mengguncang karena mereka jauh dari habitat gua bawah tanahnya. Penemuan ini berawal ketika tim yang dipimpin oleh Raul Manenti, profesor zoologi dari Universitas Milan, melihat OLM di sebuah mata air di Italia Timur Laut. Awalnya, mereka terkejut karena OLM seharusnya tak bisa bertahan di permukaan dengan kulit pucat yang sensitif cahaya. Tubuh OLM memang tidak dirancang untuk hidup di lingkungan terbuka. Namun, setelah memantau 69 mata air di wilayah itu, mereka menemukan OLM di 15 lokasi berbeda. Penemuan ini terjadi meski tidak ada banjir baru-baru ini yang bisa menjelaskan keberadaan mereka. Yang lebih mengejutkan, mereka menemukan larva OLM, individu terkecil yang pernah tercatat, di salah satu mata air. Penemuan ini menunjukkan bahwa OLM mungkin bisa berkembang biak di permukaan, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Bagaimana kita tahu OLM sengaja ke permukaan? Bukti datang dari forensik tak biasa. Saat peneliti menangani OLM untuk pengukuran, beberapa di antaranya memuntahkan cacing tanah. Menariknya, cacing ini adalah spesies yang hanya hidup di tanah permukaan, bukan di gua. Ini berarti OLM berburu di permukaan, mengonsumsi mangsa yang tidak ada di habitat bawah tanah mereka. Beberapa OLM yang ditemukan bahkan tampak montok, jauh dari tubuh kurus khas mereka, menunjukkan bahwa perjalanan ke permukaan memberi mereka makanan berlimpah. Penemuan ini menantang asumsi lama bahwa OLM adalah troglobit sejati, makhluk yang tidak bisa bertahan di luar gua. Mata air ini tampaknya menjadi jembatan antara dunia bawah tanah dan permukaan, memungkinkan OLM menjelajah dengan cara yang belum pernah kita duga. Apa yang mendorong mereka mengambil risiko besar ini? Dan bagaimana mereka bertahan di lingkungan yang begitu berbeda dari gua gelap mereka? Untuk memahami penemuan ini, kita perlu mengenal OLM lebih dalam. OLM adalah salamander air yang sepenuhnya hidup di air, dengan panjang tubuh sekitar 20 hingga 30 cm, mirip ukuran pisang. Mereka memiliki tubuh seperti ular dengan kaki kecil yang jari-jarinya sedikit, 3 di depan dan 2 di belakang. Insang luar mereka berwarna merah dan terlihat seperti rambut. Kulit mereka pucat dan hampir tembus pandang, sehingga dijuluki ikan manusia karena mirip kulit manusia. Penampilan mereka yang unik juga membuat mereka dikenal sebagai bayi naga, seperti makhluk mitos.
Penduduk lokal di Slovenia abad ke-17 percaya OLM adalah anak naga yang terbawa banjir dari gua. OLM adalah contoh sempurna troglomorfisme, adaptasi untuk hidup di gua. Mereka hidup dalam kegelapan total, sehingga mata mereka tidak berkembang. Larva OLM lahir dengan mata. Namun setelah beberapa tahun, mata mereka tertutup kulit sehingga menjadi buta. Sebagai pengganti, OLM mengandalkan indera super yang tajam. Penciuman dan perasa. Mereka bisa mendeteksi senyawa organik dalam air dengan konsentrasi sangat rendah. Pendengaran. Telinga mereka sensitif terhadap getaran di air dan darat. Indera listrik. OLM punya organ ampulari di kepala yang mendeteksi medan listrik lemah dari mangsa, seperti udang gua atau siput. Lateral line. Seperti ikan, mereka punya sistem sensitif tekanan untuk mendeteksi pergerakan air. OLM juga punya metabolisme sangat lambat, memungkinkan mereka bertahan tanpa makan hingga 10 tahun. Dalam kondisi ekstrim, mereka bisa menyerap jaringan tubuh sendiri untuk energi. Di gua, mereka adalah predator puncak, memangsa krustasea kecil, siput, dan detritus yang terbawa air. Mereka bergerak lambat, bahkan bisa diam di satu tempat selama bertahun-tahun. Satu OLM di Bosnia tercatat tidak bergerak selama 7 tahun. OLM adalah contoh neoteni, artinya mereka mempertahankan ciri larva seperti insang luar sepanjang hidup. Tidak seperti kebanyakan amfibi yang bermetamorfosis, OLM tetap dalam fase air selamanya. Ini adalah adaptasi untuk gua karst, di mana air konstan dan makanan langka. Neoteni juga berhubungan dengan umur panjang OLM, yang bisa mencapai hingga 100 tahun. Rata-rata umur mereka 68,5 tahun, jauh lebih lama dibanding kebanyakan amfibi. OLM endemik di gua-gua karst di Narik Alps, terutama di Slovenia. Tempat seperti Gua Postojna menjadi habitat utama. Gua karst terbentuk dari pelarutan batu kapur oleh air, menciptakan sistem sungai bawah tanah yang stabil selama jutaan tahun. Namun, OLM terancam oleh polusi, perubahan lahan, dan ekstraksi air tanah. Menurut IUCN, OLM diklasifikasikan sebagai rentan, vulnerable, dengan populasi yang menurun karena gangguan manusia. OLM pertama kali didokumentasikan pada 1989 oleh naturalis Slovenia Janez Vajkard Valvasor. Ia mendengar cerita tentang naga yang muncul setelah banjir. Charles Darwin bahkan menyebut OLM dalam On the Origin of Species sebagai contoh adaptasi ekstrem. Tapi, meski terkenal, banyak tentang OLM masih misterius, terutama perilaku dan reproduksi mereka. Salah satu misteri terbesar OLM adalah cara mereka bereproduksi. Karena hidup di gua yang sulit dijangkau, ilmuwan jarang menemukan telur atau larva OLM di alam liar. Namun, pada 2016, sebuah peristiwa penting terjadi di Gua Postojna, Slovenia, saat seekor OLM betina di akuarium mulai bertelur. Kesempatan langka ini membuka peluang mempelajari siklus hidup mereka dengan lebih detail. OLM mencapai kematangan seksual pada usia 14 tahun dan hanya berkembang biak sekali atau 2 kali per dekade. Betina bisa bertelur hingga 70 telur, yang diletakkan di bawah batu atau permukaan keras. Di Gua Postojna, OLM betina menghasilkan 64 telur selama beberapa minggu, dengan 23 diantaranya berkembang. Telur ini dijaga ketat oleh induknya, yang mengusir ancaman seperti krustasea kecil. Telur OLM transparan memungkinkan peneliti melihat embrio yang menari di dalamnya. Proses penetasan memakan waktu sekitar 120 hari, tergantung suhu air, biasanya 9 hingga 13 denunter. Di Postojna, 21 telur berhasil menetas, menjadi momen bersejarah. Bayi OLM lahir dengan panjang sekitar 2 cm, dengan insang merah dan mata kecil yang masih berfungsi. Namun, seperti induknya, mata mereka akhirnya tertutup kulit setelah beberapa tahun. Larva ini sangat rentan, dengan tingkat kematian tinggi di alam liar karena infeksi atau kekurangan makanan. Penemuan larva OLM di mata air permukaan di Italia menambah misteri. Larva ini ditemukan saat tidak ada banjir, menunjukkan bahwa OLM mungkin bertelur di mata air, meski ini dianggap langka. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mata air ini cukup aman untuk reproduksi, atau apakah larva ini hanya kebetulan terbawa arus? Peneliti menduga reproduksi di gua lebih umum karena lingkungan permukaan berisiko,
dengan predator dan fluktuasi suhu. Studi reproduksi OLM penting untuk konservasi. Di laboratorium seperti di Moulis, Prancis, OLM dibesarkan dalam kondisi menyerupai gua, menghasilkan lebih dari 400 individu. Data dari program ini menunjukkan bahwa OLM punya tingkat kelangsungan hidup tinggi setelah dewasa, tapi larva sangat rentan. Penemuan OLM di permukaan menyoroti pentingnya melindungi mata air sebagai bagian dari ekosistem mereka, bukan hanya gua. Pertanyaan besar dari penemuan ini adalah mengapa OLM, makhluk yang sangat terspesialisasi untuk gua, berani muncul ke permukaan. Ada beberapa hipotesis yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Makanan berlimpah terlihat dari bukti cacing tanah di perut OLM, menunjukkan permukaan menyediakan makanan lebih mudah daripada gua. Di gua, makanan seperti udang gua justru sangat langka. OLM mungkin memanfaatkan mata air sebagai restoran sementara, terutama saat populasi mangsa di gua menurun. Eksplorasi alami OLM mungkin punya naluri untuk menjelajah, terutama melalui mata air yang terhubung dengan sistem gua. Mata air ini seperti pintu antara dunia bawah tanah dan permukaan, memungkinkan OLM bergerak tanpa terlalu jauh dari zona nyaman mereka. Perubahan lingkungan polusi, perubahan iklim, atau gangguan manusia di gua bisa mendorong OLM mencari habitat baru. Misalnya, ekstraksi air tanah bisa mengubah aliran air di gua, memaksa OLM ke mata air. Namun, ini juga berisiko, karena OLM rentan terhadap predator dan cahaya di permukaan. Reproduksi alternatif penemuan larva menunjukkan bahwa beberapa OLM mungkin mencoba berkembang biak di mata air, meski ini tidak ideal. Ini bisa jadi strategi bertahan hidup jika gua menjadi kurang layak. Perjalanan ke permukaan membutuhkan energi besar untuk OLM, yang biasanya hemat gerak. Tapi, hasilnya sepadan. OLM yang montok menunjukkan bahwa mereka mendapat asupan kalori signifikan. Ini juga menunjukkan fleksibilitas yang tak terduga dari spesies yang dianggap sangat terspesialisasi. Penemuan OLM di permukaan bukan hanya kejutan sains, tapi juga membuka wawasan baru tentang ekologi, evolusi, dan konservasi. Berikut implikasinya, menantang asumsi troglobit OLM dianggap troglobit sejati, tapi kemampuan mereka ke permukaan menunjukkan bahwa adaptasi gua tidak selalu membatasi. Ini mendorong peneliti untuk mempelajari spesies gua lain, seperti salamander gua di Amerika Utara, untuk melihat apakah mereka juga punya perilaku serupa. Penemuan ini mengubah cara kita memahami evolusi di lingkungan ekstrim. Pentingnya mata air. Mata air ternyata bukan hanya pintu keluar gua, tapi bagian integral dari ekosistem OLM. Melindungi mata air sama pentingnya dengan melindungi gua, karena mereka menghubungkan dunia bawah tanah dan permukaan. Ini relevan untuk konservasi, terutama di wilayah dengan pembangunan atau polusi tinggi. Konservasi OLM-OLM rentan terhadap polusi, perubahan lahan, dan perdagangan hewan. Penemuan ini menyoroti perlunya melindungi seluruh ekosistem karst, termasuk mata air. Program seperti di Gua Postojna dan Moulis menunjukkan bahwa pemuliaan di penangkaran bisa membantu, tapi habitat alami tetap kunci. Slovenia telah melindungi OLM sejak 1922, tapi ancaman modern membutuhkan tindakan global. Inspirasi sains teknologi seperti DNA lingkungan, eDNA, memungkinkan peneliti mendeteksi OLM tanpa melihat mereka, membantu estimasi populasi. Pemindaian CT otak OLM juga mengungkap struktur unik, memberikan wawasan tentang evolusi amfibi. Penemuan ini mendorong penelitian interdisipliner, dari biologi hingga ekologi. OLM mengajarkan kita tentang adaptasi dan ketahanan yang luar biasa. Mereka telah bertahan 200 juta tahun di lingkungan keras, membuktikan fleksibilitas adalah kunci kelangsungan hidup. Di saat manusia menghadapi perubahan iklim dan krisis lingkungan, kita bisa belajar dari OLM untuk hidup lebih hemat dan menghormati ekosistem. OLM juga mengingatkan kita bahwa alam penuh kejutan, bahkan makhluk kecil di gua bisa mengubah pemahaman kita tentang dunia. Itu tadi perjalanan kita mengungkap misteri OLM, bayi naga gua yang menantang sains dengan keberanian mereka ke permukaan. Dari adaptasi luar biasa hingga penemuan yang mengguncang, OLM adalah bukti bahwa alam selalu punya rahasia baru. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang OLM dan petualangan mereka?
Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.